Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Miko Araldo. Saya dari SMA Negeri 1 Pemali. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog sejarah yang dimana bertemakan sejarah timah Indonesia. Sejarah timah Indonesia. Selama berabad-abad lamanya, Indonesia telah dikenal sebagai negara penghasil timah. Keterdapatan timah pada pulau-pulau Indonesia yang dimana terletak pada Pulau Timur Sumatera, yang dimana terbentang dari Pulau Kundur di utara hingga Pulau Singkep di selatan, serta juga Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Bukan satu kebetulan jika pulau-pulau yang terletak berjejeran tersebut merupakan pulau penghasil timah, karena sesungguhnya sejarah geologi lah yang menyebabkan kesamaan akan hal tersebut. Oleh karena itu sahabat, untuk memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah timah Indonesia, marilah kita terus saksikan video ini untuk memperkaya pengetahuan kita. Let's go! Meskipun pada abad ke-7 sampai ke-17 Pulau Bangka sudah ditaklukkan, namun Pulau Bangka ini tidak menjadi perhatian bagi kerajaan Majapahit, Singasari, bahkan kerajaan Sriwijaya sekalipun. Karena apa? Mungkin pada saat itu hasil rempah dan hasil buminya tidak seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan Kepulauan Mukul yang mana hasil buminya melimpah. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Kesultanan Palembang, Pulau Bangka ini menjadi rebutan dari VOC yang dimana kita kenal juga dengan Belanda dan juga Britania yang dimana diwakili oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, tentunya dalam hal ini karena apa? Karena timah tadi. Revolusi industri di Eropa mendorong negara-negara di sana untuk memburu mineral-mineral. Nah, salah satunya mereka memburu mineral berupa timah di Pulau Bangka ini. Salah satu bukti bahwa Kepulauan Bangka Belitung pernah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya yakni dengan ditinggalkannya sebuah prasasti yakni yang diberi nama Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada 1668 dan 1672, seorang undercoatman atau agen VOC yang bernama John de Hart mengunjungi Pulau Bangka dan Pulau Belitung untuk menemukan sumber keuntungan komersial yang sangat signifikan. Nah, dalam hal ini juga timah. Nah, menurut laporan dari ahli botani JCM Radermacher tentang kunjungannya ke Sumatera pada tahun 1781, terdapat deskripsi yang dimana sebuah bukit timah seperti Bangka. Menurut Mary F. Somers, Headways dalam Company Iceland yang berjudul A Note on the History of Belitung, pemerintah Hindia Belanda ogah-ogahan mencari timah di Belitung karena mereka tidak yakin pasar sanggup menampung timah dari hasil pertambangan seperti di Bangka. Namun pada tahun 1851, tim yang dipimpin oleh John Loudon dan didukung oleh salah satunya Pangeran Hendrik dari kerajaan Belanda menemukan timah di Belitung. Setahun kemudian, kelompok itu memperoleh konsensi atau izin penambangan selama 40 tahun dari Hindia Belanda. Berbeda dari Bangka yang tambang timahnya sejak awal dikelola oleh negara, perintis usaha sejenis di Belitung adalah swasta. Pada 1860, perusahaan Loudon dan rekan-rekannya menjelma menjadi Billiton Masschappij alias Maskapai Belitung. Maskapai itu mengendalikan tambang-tambang timah dan mendominasi sejarah Belitung selama seabad, sampai dibubarkan dan aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1958. Dalam rentang 1875 hingga 1891, produksi timah Belitung menyamai Bangka. Sekalipun luas wilayah yang pertama tak sampai setengah dari yang kedua, hasil kerja per penambangnya pun lebih tinggi. Setiap tahun maskapai menyumbangkan 750.000 gulden untuk pembendaharaan Hindia Belanda. Pada tahun 1722, VOC mengadakan perjanjian terikat dengan Kesultanan Palembang yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Kamarudin, yang dimana Kesultanan Palembang wajib menyerahkan hasil timah sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh VOC dan wajib diserahkan dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC itu sendiri. Nah, dari cerita yang telah saya ceritakan sebelumnya, tentu untuk mencatat sejarah timah itu sendiri didirikanlah Museum Timah, yakni pada tahun 1958 dengan tujuan mencatat sejarah pertimahan di Bangka Belitung dan memperkenalkannya pada masyarakat luas. Nah, Museum Timah Indonesia ini didirikan sekitar pada tahun 50-an, yang dimana pada saat itu di aktivitas pertambangan banyak ditemukannya barang-barang tradisional atau alat-alat tradisional yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan penambangan timah sekitar pada zaman Hindia Belanda atau zaman VOC.
Nah sahabat, jadi kurang lebihnya Museum Timah ini terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan timah. Salah satunya lintas sejarah timah Indonesia. Berikut adalah monumen ataupun poster tentang lintas sejarah timah Indonesia. Nah sahabat, memasuki masa pramodern telah digunakanlah kapal keruk untuk menambang timah di daerah lepas pantai. Salah satu nama kapalnya yakni kapal Kundur 1 yang namanya diambil dari nama Pulau Kundur di utara yang merupakan daerah penghasil timah. Nah sahabat, jadi cukup sekian penyampaian dari saya. Kita sebagai masyarakat Bangka Belitung haruslah bangga dan tentunya melestarikan aset budaya yang kita punya. Salah satunya aset Museum Timah ini. Karena kita tahu bahwa Museum Timah ini merupakan museum timah pertama yang berdiri di Asia Tenggara dan satu-satunya juga yang mengoreksi mengenai teknologi pertimahan. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai budayanya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.